Hari ini kita mau bahas satu miskonsepsi besar yang kita tuh sebenarnya sering dengar gitu. Kalau logistik itu cuma buat perusahaan besar. Ya. Padahal itu tuh keliru. Itu tuh nggak banget. Logistik itu bukan cuma buat perusahaan besar. Kalau kalian UMKM atau online seller biarpun itu kecil, pemahaman logistik yang benar itu justru bikin bisnis kalian naik kelas. Iya. Coba gimana, Ci? Iya, kalau menurut gue sih kenapa orang berpikir logistik, supply chain itu untuk perusahaan-perusahaan besar, karena memang ngelihat terlalu kompleks secara flow-nya ya, atau cara kerjanya itu terlalu kompleks. Jadi lu berhubungan dengan sistem, lu berhubungan dengan truk-truk yang gede, lu berhubungan dengan barang-barang yang besar. Padahal ya mungkin itu betul adanya, tapi memang seharusnya logistik itu juga bisa di-applicable-in di perusahaan-perusahaan kecil, bahkan di warung-warung kecil, warung-warung kelontongan, warung-warung Madura, ya itu juga sebenarnya ada part of supply chain dan logistiknya kayak gitu. Cuman kadang orang nggak relate bahwa itu ada bahasa keilmuannya ya gitu ya. Jadi orang nggak terlalu paham secara teorinya, tapi sebenarnya mereka menjadi salah satu pelaku. Kayak gitu sih. Karena sebenarnya intinya logistik itu sebenarnya cuma perpindahan barang nggak sih? Iya betul, intinya perpindahan barang aja dari titik A ke titik B gitu kan. Tapi nggak sesimpel yang tadi kita omongin ya, kayak titik A, titik B, titik mana gitu kan. Nggak sesimpel itu. Journey dari titik A ke titik B juga itu bisa betul. Jadi ada ke A titik 1, A titik 2, A titik 3. Nah, betul. Nah, terus kayak mungkin orang tuh berpikir UMKM kan cuma soal jualan apa kayak gitu ya. Padahal banyak hal yang gue yakini itu yang bikin mereka untungnya itu nggak banyak. Marginnya kegerus. Iya, marginnya kegerus gitu. Karena sebenarnya ternyata di sebuah bisnis gitu ya, karena kita udah berkecimpung di corporate, jadi paling besar yang menggerus margin itu adalah cost logistik, cost distribusi gitu. Partnya itu cukup besar kalau misalnya kalian nggak benar-benar merhatiin. Jadi kalau bisa jadi tuh salah pilih jasa kirim, salah pilih logistik partner gitu kan. Stoknya yang nggak ke-manage, itu di logistik bagian stok inventory, warehousing. Lalu di demand planner-nya gitu, supplier-nya itu nyari supplier itu dadakan, nggak ke plan. Jadi dapat harganya akhirnya nggak yang optimal gitu, nggak yang paling oke. Nah, ya betul. Nah, ini yang bakal banyak kemis nih terlewatkan oleh teman-teman UMKM gitu kan. Karena sebenarnya contoh aja untuk milih jasa pengiriman gitu ya, karena saking banyaknya pilihan gitu ya. Kadang kita nyari yang lebih cepat gitu ya. Nah, lebih banyaknya yang lebih cepat itu secara price itu akan lebih mahal. Ongkirnya tinggi. Iya, ongkirnya akan tinggi. Tapi lain cerita kalau misalnya memang kita sudah nge-planningkan gitu. Kita pengennya apa setelah membandingkan beberapa. Misalnya lo mau ngebandingin antara sesimpel lo membandingin antara Grab, Gojek atau Lalamove kayak gitu kan. Kita nyebut merek. Ya, merek aja nggak apa-apa gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, terus juga dalam perihal ngedapetin stok barang gitu kan. Nah, itu juga menjadi tricky. Kadang juga UMKM mungkin miss dengan barang apa aja sih yang harus saya order untuk next-nya. Betul. Gitu kan. Padahal di situ ada ilmunya tuh. Gimana caranya kalian nge-order dengan tepat sasaran adalah barang-barang apa yang sebenarnya laku dan gak laku misalnya. Terus supplier istilahnya Pareto ABC. Iya, Pareto ABC gitu kan. Nah, terus bisa juga kalian milih suppliernya benar atau enggak gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita bantu. Bisa dikulik. Betul, bisa kita kulik kayak gitu. Jadi karena sebenarnya tuh kayak tadi yang Oci bilang pengiriman itu jasa kirim itu bisa jadi isunya itu sebenarnya bukan di masalah cepat atau lambat ya, tapi kalau kalian udah tahu kalian butuhnya apa dan kapan, pesen yang jasa kirimnya tidak cepat pun asal itu terpenuhi di waktu yang memang kalian tuju gitu ya no issue kan gitu. Jadi mau itu kirim 2 minggu gitu kan ya nggak apa-apa selama dia nyampe setelah 2 minggu itu di waktu yang memang kalian butuhkan gitu kan. Betul. Jadi nggak baru di order hari ini buat biar nyampe besok karena mau dipakai besok.
Iya, betul. Nah, bocor-bocor halus kayak gitulah yang sebenarnya bikin akhirnya kalian tuh nggak sedikit untung. demi sedikit Iya, lama-lama menjadi bukit. Betul. Coba kalian resapi gitu ya, kalau teman-teman di sini yang punya bisnis jual beli barang secara fisik gitu ya, coba kalian resapi sebenarnya berapa sih ongkos pengiriman pertama itu, lalu berapa sih ongkos untuk mendatengin barang dari supplier ke kita gitu kan, atau berapa sih harga barang tersebut gitu kan. Misalnya saat kalian belinya dadakan ataupun saat kalian belinya jauh-jauh hari. Sudah di plan. Betul, sudah di plan. Nah, itu pasti kalian akan kalian akan realize segimana besarnya biaya yang udah kalian keluarkan tentunya gitu. Terus contoh-contoh simple logistik untuk yang si bisnis kecil itu apa aja Ci, coba? Oke. Jadi kalau buat masih bisnisnya kecil ya nggak usah dibuat kompleks secara monitoring. Kalian tuh bisa gunain Excel spreadsheet gitu ya. Dan gue rasa banyak yang udah jual template tuh ya. Template, yes, betul, banyak banget. Untuk nggak usah sampai ke yang ERP besar. Ya, nggak usah, udah Excel udah cukup gitu ya untuk ngeliat stok buat in, tracking stok, betul. Ya, stok in kapan, stok out kapan, terus ya kalian semua tulislah kos-kos yang ada yang udah kalian keluarkan di Excel tersebut. Terus apa lagi, Ge? Untuk jasa kirimnya tadi kayak yang kita udah bilang juga, mana yang paling efisien. Bukan berarti harus yang paling murah atau yang paling cepat, tapi mana yang paling efisien. Mana yang bisa mendatangkan barang di waktu yang memang kalian butuhkan. Iya, betul. Nah, terus tambahan juga terkait dengan mungkin kalau kalian bisnis yang udah punya tim gitu ya, biar quality barang kalian pas pengiriman dan pas penerimaan terjaga, kalian juga harus ada rules-nya gitu ya. Kalau perusahaan kan disebutnya itu SOP gitu ya. SOP-nya, betul. Ya boleh lah kalian bikin SOP kecil-kecilan, jadi cara gimana ngecek barang. Anaknya SOP banget. Ya, anaknya SOP banget. Cara packing barang gitu kan, karena sebenarnya kan kalau apalagi kalian seller online ya, jadi kalau misalnya barang kalian hilang di jalan, terus tidak diterima customer ngajuin banding, terus kalian tidak punya evidence, nggak punya evidence gitu kan, gak jelas, ya kalian akan mengalami kerugian. Itu yang menjadi pain point untuk seller online UMKM sih. Biarpun yang diklaim itu kayak dikit, tapi lama-lama tuh itu bikin bocor sih. Parah sih itu. Kalau kalian suka topik-topik yang kayak gini, stay tune. Lalu, atau kalau kalian pernah merasa ini tuh masalah sederhana tapi kok ribet banget ya, berarti kalian di tempat yang tepat. Stay tune terus di podcast kita, karena logistik itu bukan cuma soal barang jalan, tapi soal emosi yang ikut jalan. Bye-bye.